Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok telur akan mempresentasikan karakteristik pada telur, mata kuliah, karakteristik bahan pangan dengan dosen pengampu Dian Wulansari STT MSc. Di sini saya memperkenalkan diri saya Elis Sofia Boroninggolan dan saudara saya Dimas Prayogi dan saudari saya Yuli Sumita. Baiklah, pada materi pertama akan disampaikan oleh Yuli Sumita. Definisi telur. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan, serta mineral seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein 50% dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Next, sifat fisik telur. Ada beberapa sifat telur sebagai berikut. Pertama, sangat peka terhadap pengaruh asam dan pemanasan, atau akan terjadi denaturasi dan koagulasi atau pengentalan. Kedua, bila dikocok akan berubah dan mengembang. Namun, bila mengocok berlebihan, maka akan terjadi denaturasi sehingga mengempis kembali. Tiga, dalam telur putih mentah dan setengah matang terkandung beberapa jenis protein, diantaranya adalah lisoni yang bila dimakan akan diserap langsung ke dalam darah, akan berfungsi sebagai zat anti gizi atau merusak gizi. 4. Jenis protein lain yang terdapat dalam telur mentah adalah avidin. Next, struktur telur. Telur mempunyai bagian-bagian utama adalah putih telur atau albumen, kuning telur atau yolk, dan kulit telur egg cell. Secara lebih terperinci, struktur telur dapat dibagi menjadi 9 bagian, yaitu kuning telur dengan permukaan yang agak berbintik-bintik. Yang kedua, membran kulit luar dan dalam yang tipis, terpisah pada ujung yang tumpul dan membentuk ruang udara. Ketiga, putih telur bagian luar yang tipis dan berupa cairan. 4. Putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumen. 5. Putih telur bagian dalam yang tipis dan berupa cairan. 6. Struktur keruh berserat yang terlihat pada kedua ujung kuning telur yang dikenal sebagai klaza dan berfungsi memantapkan posisi kuning telur. 7. Lapisan tipis yang mengelilingi kulit kuning telur dan disebut membran vitelin. 8. Benih atau bastodix yang terlihat sebagai bintik kecil pada permukaan kuning telur. Terakhir, kuning telur yang terbagi menjadi kuning telur berwarna putih berbentuk vas, bermula dari benih ke pusat kuning telur, dan kuning telur yang berlapis yang merupakan bagian terbesar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eli Sofia. Baiklah, saya akan melanjutkannya. 3. Bagian-bagian telur. Bagian telur terdiri dari kerabang, yaitu kulit kasar dan cangkang. Selanjutnya putih telur dan kuning telur di tengah-tengah. Perbandingan berat antara kulit telur dan kuning telur pada telur ayam adalah sekitar 12,3 banding 55,8 banding 31,9. Sedangkan pada telur bebek 12,0 banding 52,6 banding 35,4%. Kuning telur terletak di bagian pusat, diikat kuat oleh bagian telur oleh lapisan kalaza. Pada bagian yang tumpul dari isi telur,
terdapat rongga udara atau kantung udara yaitu air sel. Rongga ini berfungsi sebagai tempat persediaan udara sewaktu embrio bernapas. Adapun komponen penyusun telur yaitu putih telur yang berat rata-ratanya tiap telur 33,0 per gram dan persentase seluruh telur yaitu 57%. Kuning telur berat rata-rata tiap telur yaitu 18,5 gram dan persentase dari seluruh telur 32%. Sedangkan kerabang telur berat rata-rata tiap telur yaitu 6,0 gram dan persentase dari seluruh telur 11%. Bagian yang dapat dimakan yaitu berat rata-rata tiap telur 51,5 gram dengan persentase dari seluruh telur yaitu 89%. Next. 4. Kualitas kimia telur. Kualitas kimia telur diartikan sebagai mutu telur. Yang terkait dengan mutu telur tersebut, sumber yang sama membatasi dengan kualitas telur bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar telur berupa kerang atau cangkang telur, sedangkan bagian dalam luar terdiri atas putih telur dan kuning telur. Telur merupakan bahan pangan yang mengandung protein cukup tinggi dengan susunan asam amino yang lengkap. Selain itu, telur juga mengandung lemak tak jenuh, vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh dan sangat mudah dicerna. Next. Adapun komponen dari telur yaitu terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, dan karbohidrat bebas dan abu. Komponen air dari telur utuh yaitu 73,7%, putih telur 87,6%, dan kuning telur 51,1%. Komponen protein dari telur utuh terdiri dari 12,9%, putih telur 10,9%, dan kuning telur 16,0%. Komponen lemak terdiri dari telur utuh 11,5%, putih telur 0, dan kuning telur 30%. Komponen karbohidrat terdiri dari telur utuh 1,1%, dan putih telur 1,1% juga, dan kuning telur 1,1%. Karbohidrat bebas, telur utuh 0,3%, putih telur 0,4%, kuning telur 0,2%, dan abu terdiri dari telur utuh 1,0%, putih telur 0,7%, dan kuning telur 1,1%. Mikrobiologi telur. Telur ayam yang berasal dari ayam yang sehat umumnya berada dalam kondisi steril saat setelah telur dikeluarkan apa adanya. Adanya pencemaran pada telur dan adanya akses mikroorganisme ke dalam telur umumnya melalui retakan atau pecahan dari kulit telur, atau dapat tercemar oleh salmonella secara kongenital atau pencemaran primer atau vertikal dari ayam yang terinfeksi. Next. Adapun komponen aktivitas di mikrobiologi yang terdapat pada telur adalah komponen lizozim yang aktivitas mikrobialnya melilitkan dinding sel bakteri, gram positif, glukolasi sel bakteri. Sedangkan komponen konalbumin yang aktivitas mikrobiologinya yaitu mengikat komponen alfidin yang aktivitas mikrobialnya adalah mengikat biotin, dan komponen ofloprotein yang aktivitas mikrobiologinya yaitu mengikat riboflavin. Sedangkan komponen inhibitor mengikat aktivitas mikrobiologi yaitu menghambat protease cendawan, dan komponen ovomukoid yaitu aktivitas mikrobiologinya adalah menghambat triplisin. Next. Adapun frekuensi kejadian yang terjadi setiap mikrobiologi dalam telur yaitu terdiri dari bakteri-bakteri satu Staphylococcus yang frekuensi kejadiannya kadang-kadang, dan Staphylococcus yang frekuensi kejadiannya selalu terjadi dan jumlah tinggi.
Sedangkan Micrococcus frekuensi kejadiannya yaitu selalu terjadi dan jumlah sedikit. Sedangkan Sarcina, Arobacter, Aremonas, Proteus, dan Sertatia yang frekuensi kejadiannya hanya terkadang-kadang. Dan Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter, Alichigenes, dan Flobacterium, Saphoga, dan Escherichia ada bakteria yang frekuensi kejadiannya sering terjadi dalam jumlah sedikit. Next. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Dimas Prayogi. Mikroorganisme yang berada pada permukaan kulit telur dapat masuk ke dalam telur menjadi pori-pori. Masuknya mikroorganisme ke dalam telur akan ditunjang apabila kutikula rusak, kulit telur retak, permukaan telur basah dan kotor, kelembaban udara sekitar terlalu relatif tinggi, umur telur tua, dan penurunan suhu pada telur yang mendadak apabila telur segar menjadi yang hangat disimpan langsung pada suhu dingin. Maka isi telur akan mengerut yang mengakibatkan mikroorganisme pada permukaan kulit telur terhisap ke dalam melalui pori-pori. Next. Yang keenam, sifat fungsional. Daya koagulasi, pemberian warna, daya buih, daya emulasi, penjernih, kontrol kristalisasi. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan telur sebagai koagulasi merupakan sifat koloid yang bereaksi membentuk gumpalan zat dari zat cair menjadi semi padat. Reaksi koagulasi koloid bergabung dengan partikel-partikel koloid secara bersama membentuk zat dengan massa yang lebih besar. Emulsifikasi. Next. Kuning telur mengandung agen pengemulsi lecitin yang bertindak menstabilkan emulsi antara minyak dan air. Hal ini mencegah campuran minyak dan air dari pemisahan. Next. Telur sebagai pemberi warna. Sifat ini hanya dimiliki oleh kuning telur. Pigmen kuning pada telur adalah xanthofil, lutein, beta-karoten, dan kriptosatin. Sifat ini banyak dimanfaatkan pada industri pembuatan es krim dan kusat. Telur sebagai penjernih. Penjernihan merupakan tahap terakhir dalam pembuatan wine yang berperan penting dalam kualitas wine yang dihasilkan. Warna, flavor, dan aroma merupakan indikator dalam tahap penjernihan. Next. Kemampuan berbusa. Buih adalah bentuk dispersi koloida gas dalam cairan. Apabila putih telur dikocok, maka gelembung udara akan terperangkap dalam albumen cair dan membentuk busa. Kontrol kristalisasi. Penambahan albumen ke dalam larutan gula dapat mencegah terbentuknya gula atau kristal. Next. Berdasarkan sifat-sifat fungsional telur, berikut ini ada beberapa hasil olahan telur, yaitu pertama, telur sebagai bahan utama. Contoh srikaya, martabak telur, omelet telur, acar telur, kustat, telur asin, pindang telur, yogurt, telur asap, dan sebagainya. Kedua, telur sebagai bahan campuran, cake, pie, waffles, bolu, mayones, dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh Dimas Prayogi. Oke, yang pertama, telur adalah pakan protein hewani
yang kaya nutrisi yang baik untuk tubuh. Yang kedua, telur memiliki beberapa sifat fungsional, yakni sebagai bahan pakan kaya nutrisi, sebagai koagulasi cairan menjadi padat atau gel, pembusa atau pembuih, ditentukan oleh kandungan opomusin, pemberian warna, lutein, beta karoten, dan yolk. Kontrol kristalisasi, mencegah terbentuknya gula atau kristal, sebagai pengemulsi makanan, agen pengemulsi lecithin pada yolk. Yang ketiga, pemanfaatan telur sebagai bahan utama, yakni pada srikaya, martabak telur, omelet, acar telur, telur asin, pindang telur, telur asap, dan teh telur. Yang keempat, telur sebagai bahan campuran cake, pie, bolu, mayones, dan lain-lain. Oke. Demikianlah presentase dari kelompok karakteristik telur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sediakan untuk kami. Semoga tidak bosan dalam belajarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.